Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Lady Devi Dasari. Aku dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang kompetensi based learning atau pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, teman-teman, pembelajaran berbasis kompetensi ini sebenarnya sangat penting untuk kita ketahui loh. Kenapa? Karena pembelajaran berbasis kompetensi ini menekankan pembelajaran ke arah penciptaan dan peningkatan serangkaian kemampuan dan potensi agar bisa mengantisipasi tantangan aneka kehidupan. Jadi, simak videonya sampai akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Sekarang kita akan membahas kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kemudian kompetensi yang dikembangkan itu berupa apa sih? Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Kemudian ada desain dan pengembangan sistemnya. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Ada pihak pertama. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Kemudian ada pihak kedua. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Kemudian ada pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kemudian ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Kemudian hubungan kompetensi dan strategi belajar. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya kepada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Kemudian, apa sih hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator? Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu tampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia.
Yang keempat, fasilitator harus mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kelima atau yang terakhir, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Oke teman-teman, sekian belajar bersama pada video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.